Bahkan sampai beliau nggak percaya kalau orang yang dicintainya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin jamaah Majelis Darul Anwar rahimakumullah, ayo kita teladani kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin bahagia, wis kalau mana contohnya meloi kanjeng Nabi. Di mana didapatkan? Di majelis ilmu. Di mana dibacakan? Di majelis ilmu. Di mana kita bisa mengenal? Di majelis ilmu. Karena dengan wasilah-wasilah tadi itulah kita digolongkan dengan orang-orang yang mulia. Terlebih lagi ketika kita nun sewu Ustaz Fadil menceritakan Ki Hamid, saya menceritakan Abu Hasan, Mu'alim Bedawi menceritakan Habib Abdul Qadir dan Habib Abdullah, Ustaz Maulana menceritakan Habib Salim. Ketika kita menceritakan sosok-sosok orang-orang solih, ketahuilah mereka mulia karena mereka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hakikatnya orang yang bercerita tentang ulama itu juga bercerita tentang keindahan akhlak yang dimiliki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikutip dalam kitab Maulid. Fama wama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zaidin. Wujud tidak ada akhlak yang indah yang dimiliki oleh setiap orang kecuali pasti itu diambil daripada akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan dengan tempat atau dengan pembacaan Maulid tadi, perkumpulan yang mulia ini dengan para habaib, mudah-mudahan turun rahmat semakin banyak keluar dari tempat ini, kecintaan ditambah, keringanan untuk ibadah ditambah, kita dihalangi daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya bulan Rabiul Awal ini menjadi sebab kita semua bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sebelum meninggal dunia dan lebih lagi nanti kita bisa berharap dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya ada pengumuman lagi dari saya, bisa kita banggakan mudah-mudahan dan menjadi sebab kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih selama 23 tahun beliau mengemban satu amanah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan amanah yang kecil, tapi amanah yang besar. Dan amanah itu bisa kita rasakan sampai sekarang ini tidak lain karena perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah, teman-teman Majelis Darul Anwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Jika berbicara tentang Nabi Muhammad, keindahan fisiknya, kemuliaan akhlaknya, sebenarnya memang yang lebih pantas itu adalah orang-orang yang hatinya bersih, perilakunya sesuai dengan ucapannya. Tapi untuk menyambung keberkahan dan sesuai dengan ucapan syair yang mengatakan walain madahtu Muhammadan bi qasidati falaqad madahtu qasidati bi Muhammadi. Sebuah nasihat daripada seorang syair yang mengingatkan kula jenengan muji kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang salawat kita banyak, kemudian timbul rasa salawatku wis akeh. Kadang kita istiqomah hadir maulid, kemudian ada bangga kepada kehadiran kita di majelis-majelis maulid. Seorang ulama tersebut mengatakan untuk menasihati kita, menegur kepada kita, walain madahtu Muhammadan bi qasidati, ketika aku memuji Nabi Muhammad dengan sebuah pujian, aku bikin sebuah syair untuk memuji Nabi Muhammad, hakikatnya adalah walaqad madahtu qasidati bi Muhammadi. Nabi Muhammad bukan saya puji, tapi hakikatnya adalah syiiran tersebut, puisi tersebut, karya tersebut saya puji dengan sebutan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat teman nih, sebenarnya kulo jangan hadir hari ini, siapa yang gak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mulai isu sampai sakurungi hadir, siapa yang gak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada mungkin, cuman sedikit.
di antara kita atau di antara siapapun. Tapi dengan maksiat yang begitu banyak, diakui gak diakui kita pasti ada maksiat. Lihat kemuliaan Allah kepada kita, kemurahan Allah kepada kita, tetap diundang hadir, digerakkan hatinya untuk ikut satu majelis yang di situ untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Coba bahasa ya Allah, sing muji orang-orang berdosa. Yang memuji Nabi Muhammad ini orang-orang yang masih tiap harinya berlumuran dosa. Tapi sekali lagi, ini semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, mengingatkan kita supaya satu, la tai'as, ojo sampai ono putus asa, supaya kita gak putus asa dari rahmatnya Allah. Mahmakan natil maksiat yang kita lakukan apapun tetap perbuatan baik, majelis sing api, kumpul dengan orang soleh, itu jangan sampai ditinggalkan. Maka dari itu ketika menceritakan sejarah seorang ulama, ketika menceritakan sejarah seorang nabi, hadirkan hati kita di situ supaya kita bisa merasakan apa yang beliau lakukan, supaya kita bisa tahu apa yang beliau korbankan untuk umat ini. Dalam satu Al-Quran surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini adalah salah satu ayat atau salah satu surat yang ada hubungannya ataupun kaitannya dengan surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ketika itu tahun 9 Hijriah, tahun 9 ketika Rasulullah berada di kota Mekah akan melaksanakan satu ibadah yang agung, yaitu ibadah haji yang diberi nama Hajjatul Wada'. Lah ditakoni kanjeng Nabi haji ping piro? Jawabannya kanjeng Nabi haji sekali ketika di Madinah. Kanjeng Nabi haji sekali ketika di Madinah, tapi ketika Rasulullah ada di Mekah, kanjeng Nabi haji lebih dari 1 kali. Jadi ketika di Madinah Rasulullah haji sekali, yaitu Hajjatul Wada, haji perpisahan. Subhanallah, dalam khutbahnya ketika itu Rasulullah menyampaikan beberapa wasiat, beberapa pesan. Dan di antara pesannya, saya nggak hafal bahasa Arabnya, cuma kurang lebih beliau menyampaikan, la'ali, mungkin aku nggak bisa ketemu ambil awakmu setelah tahun ini. Satu isyarat dari ucapan Nabi Muhammad. Memang nggak ada yang tahu di antara sahabat kapan Rasulullah akan wafat, kapan Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap ucapan, setiap kejadian itu menunjukkan, mengindikasikan bahwasanya saat itu kanjeng Nabi akan meninggal dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis yang begitu panjang, salah satunya tadi, bahwasanya mungkin setelah ini aku tidak akan tahu bisa bertemu dengan kalian lagi atau tidak. Bahkan ketika membahas hadis Muharram, puasa Asyura, kanjeng Nabi dahulu, lain bagi itu ilal qabil asuman natasi. Andai kata aku diberi umur panjang sama Allah sampai tahun depan, tanggal 9 pun aku akan puasa. Tapi tahun depan kanjeng Nabi sudah tidak ada. Ini semua hadis-hadis yang berkaitan dengan wafatnya Nabi Muhammad. Saat itu memang sahabat belum atau tidak menyadari. Turun ayat ketika Hajjatul Wada, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan juga ayat di surat Al-Maidah itu, atmamtu wa raditu lakumul islam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini semua ayat membahas Islam sempurna, Islam tidak ada kurangnya, Islam yang dibawa Nabi Muhammad telah selesai. Maka saat itu sahabat bergembira, sahabat senang, sumringah karena perjuangan selama 23 tahun yang mereka melihat sendiri perjuangan Nabi Muhammad. Bahkan di antara mereka ada yang selalu mengikuti bersama Nabi Muhammad. Saya ketika baca salah satunya Islam Umar, Islam Khalid bin Walid, itu rasanya awak diri itu masuk dalam hadis kullu mati yadkhulunal jannah, itu harus dalam hadis
Wallahi la Allah wahidun min ummati finar. Kita harus ada masuk di hadis tersebut. Dan mudah-mudahan memang sama Allah ditakdir seperti itu. Dimana ketika Sayyidina Umar belum masuk Islam, Kanjeng Nabi mengatakan dalam doanya, Allahumma izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, bihabir rajulain ilaik. Banyak riwayat, banyak hadis. Salah satunya, ya Allah muliakan agama Islam ini dengan salah satu dua Umar. Satu Amr bin Hisham Abu Jahal, dua Umar bin Khattab. Kemudian turunlah hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Khalid bin Walid akan masuk Islam dan Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, saat itu Khalid bin Walid sumpah bingung, apa sing kali tak lakoni. Mekah saat ini berbeda dengan Mekah ketika Rasulullah belum ada. Akhirnya Khalid bin Walid maju mundur, aku kata Islam apa enggak? Saat datang ke kota Madinah untuk mengucapkan syahadat Islam di hadapan Nabi Muhammad, kemudian sahabat bilang kepada Khalid bin Walid, wallahi, demi Allah, awakmu Khalid wis dienteni kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah menantikan Islamnya Khalid bin Walid. Enggak cukup sampai di situ, Suhail, bapaknya Abdullah sama dua sahabat kakak adik. Siapa itu? Saya lupa. Suhail, sahabat Suhail kalau nggak salah. Abahnya itu orang yang paling memusuhi kanjeng Nabi SAW. Ketika kanjeng Nabi atau anak-anaknya masuk Islam dan banyak di situ orang yang masuk Islam, Suhail tetap gak mau masuk Islam. Tapi kanjeng Nabi mengatakan, mudah-mudahan Suhail kelak nanti akan menjadi orang yang berjasa dalam agama Islam. Ternyata Allah takdirkan dalam ucapannya sabdanya Nabi Muhammad. Rasulullah wafat, orang Mekah banyak yang murtad, banyak yang keluar dari agama Islam. Kemudian Suhail, beliau berdiri di samping Ka'bah dan beliau teriak mengatakan, kalau kalian Islamnya karena menyembah Muhammad, maka Islam kalian selesai. Tapi kalau kalian Islamnya karena cinta kepada Muhammad, tetap ada Rasulullah, gak ada Rasulullah, maka tetap Islam harus tambah kuat dengan wafatnya Nabi SAW. Melihat ucapan itu, kalau saya nggak salah Abdullah bin Suhail yang sampai nangis, dan beliau mengatakan betul yang disabdakan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nggak cukup sampai di situ, banyak hadis yang menceritakan bagaimana dulunya kanjeng Nabi berdoa A, B, C, tapi semuanya dikabulkan. Imma setelah kanjeng Nabi meninggal dunia atau ketika kanjeng Nabi masih hidup. Maka dari itu ucapan tentang hadis bahwasanya aku ingin umatku kabeh masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Kabeh umatku masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada dalam hadis tersebut. Ketika turun alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, sampai wala saufa yu'tika, surat Al-Duha ini. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Allah akan memberi kepada kamu wahai Muhammad sampai kamu betul-betul ridho. Turun ayat tersebut lalu Rasulullah mengangkat tangan dan mengatakan, wallahi demi Allah, aku nggak ridho, ya Allah, ada satu di antara umatku yang masuk neraka. Mudah-mudahan kita juga yang masuk dalam hadis tersebut, doa tersebut. Maka dari itu berkaitan dengan hadis tadi, berkaitan dengan cerita tadi, ketika turun beberapa ayat, semua sahabat senang, semua sahabat gembira, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nangis. Kenapa? Karena beliau paham diutusnya Nabi Muhammad untuk menyempurnakan agama Islam. Apabila sudah selesai agama Islam ini dengan sempurna, berarti selesai pula kerasulan atau tugas daripada Nabi besar Muhammad SAW. Betul. Bulan Safar akhir. Ada yang mengatakan awal Rabiul Awal. Rasulullah sakit keras dan saat itu Rasulullah sakitnya dimulai dari malam hari ketika Nabi Muhammad ziarah ke Baqi di makam para sahabat, di makam orang-orang yang ada di Madinah. Rasulullah malam hari datang ke Baqi berziarah di situ. Setelah Rasulullah di situ berziarah kepada makam beberapa sahabat yang dimakamkan di situ, Rasulullah pulang ke rumahnya melihat Siti Aisyah saat itu juga sedang sakit. Kemudian Rasulullah mengatakan, Aisyah, kalau kamu sakit, aku lebih sakit daripada kamu. Betul, akhirnya ketika pagi harinya kanjeng Nabi mengalami sakit yang berkepanjangan kurang lebih selama 13 hari sampai kanjeng Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di titik akhir ketika kanjeng Nabi sudah sakit tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin atau mungkin sehari sebelumnya,
Saat itu Rasulullah sudah nggak kuat lagi, bahkan Rasulullah dibopong dengan dua orang, Fadl bin Abbas dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk datang ke masjid melihat bagaimana sahabat saat itu. Karena Rasulullah tahu yang selama ini memimpin sholat Rasulullah, yang selama ini menemani sahabat Rasulullah. Andai kata Rasulullah nggak keluar beberapa hari, pasti sahabat gelisah, sahabat tanya, ada apa dengan Nabi Muhammad? Nu'man atau Thauban, saya lupa, seorang sahabat yang dimana ketika itu ketok wajahnya pucat. 1 hari, 2 hari, wajahnya pucat. Ditangguti atau ditanya oleh sahabat, Nu'man, Thauban, sakit apa? Saya lihat wajahmu kok seperti ini. Panas atau mungkin sakit yang lainnya. Beliau mengatakan, wallahi enggak, demi Allah enggak, aku enggak sakit. Tapi yang aku rasakan saat ini kok sampai sakit seperti ini karena aku sudah 3 hari tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kepada Nabi Muhammad bisa sampai seperti itu. Susah mereka ketemukan dengan Nabi SAW. Sehingga ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq detik-detik wafatnya, ketika beliau sakit, beliau mengatakan, wa syauqa ila Rasulillah. Ya Allah, aku ini kangen menangkan Nabi. Detik-detik wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah merasa, ya Allah, aku kangen menangkan Nabi. Kita lagi Sayyidina Utsman ketika akan wafat di bulan Ramadan sedang membaca Al-Quran. Sayyidina Utsman ditunggu oleh kanjeng Nabi buka di surga. Melalui apa? Melalui mimpi. Gak cukup sampai di situ, Sayyidina Husain cucunya kanjeng Nabi SAW yang pagi harinya akan berperang melawan ribuan orang atau ratusan orang. Dan Sayyidina Husain cucu Nabi, beliau hanya dengan segelintir orang dalam keadaan berpuasa, karena memang Sayyidina Husain nggak pernah kecuali berpuasa setiap harinya. Kemudian Sayyidina Husain di malam hari mimpi ketemu datuknya, Husain, besok buka sama saya, cara bahasa besok buka sama kakek. Dikasih tahu oleh Nabi Muhammad. Takut Sayyidina Husain? Enggak. Karena kenapa? Al-maut, kematian, itu adalah salah satu yang menghalangi orang solih untuk bertemu Allah, untuk bertemu Rasulullah. Sehingga setiap orang solih pasti ketika meninggal mereka senang. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan cinta bertemu dengan dia. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke derajat seperti itu. Ini sahabat tadi, ketika Rasulullah sudah sakit, kemudian Rasulullah mengatakan, Abu Bakar suruh jadi imam. Abu Bakar suruh jadi imam. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada Nabi Muhammad, kata Nabi, Abu Bakar ini orangnya halus, Abu Bakar ini orangnya lembut, Abu Bakar ini orangnya gak kuatan, nangisan, tersentuh kalau baca Al-Quran pasti nangis. Gimana engkau menyuruh beliau untuk jadi imam? Kemudian kata Nabi mengatakan, wallahi, gak ada orang yang suka seandainya Abu Bakar menjadi imam. Karena kenapa? Mereka melihat kelemahan pada diri Abu Bakar. Maka ketika aku suruh Abu Bakar menjadi imam, aku ingin menghilangkan praduga-praduga daripada orang-orang tadi itu. Pembelaan, kecintaan kanjeng Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Sayyidina Umar ketika ditanya, Umar, apa yang kamu gak bisa menyamai daripada amalnya Abu Bakar As-Siddiq? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, 3 hari yang dialami Sayyidina Abu Bakar itu tidak akan bisa Umar menandingi ibadah seumur hidup. Apa yang dimaksud 3 hari itu? 3 hari kebersamaan Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi Muhammad ketika berada di Gua Thur, bersembunyi bersama Nabi SAW. Pengorbanan. Unta disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah dengan hijrah, Rasulullah masih gak ngajak orang. Rasulullah gak mengindikasikan aku hijrah sama fulan, aku berangkat sama fulan, aku berangkat dengan siapa, aku berangkat mulai kapan. Tidak ada. Tapi Sayyidina Abu Bakar dengan penuh harap, beliau siapkan 2 unta, 2 kendaraan saat itu. Perbekalannya beliau siapkan. Sayyidina Abu Bakar gak tahu bahwasanya beliaulah yang nantinya akan dipilih. Cuma dengan penuh keyakinan, penuh kecintaan, sehingga kanjeng Nabi langsung menunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai rafiq, sebagai orang yang menemani kanjeng Nabi SAW untuk melakukan perjalanan indah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sehingga dulu di Gua Thur selama 3 hari. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, demi Allah 3 hari yang dialami Abu Bakar bersama Nabi Muhammad, Umar gak bakal bisa menandingi meskipun ibadah seumur hidupnya. Karena kenapa? Kebersamaan bersama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gak cukup sampai di situ, Sayyidina Umar banyak melihat
Abu Bakar ini lahu fadl, Abu Bakar yang punya keutamaan ketika ada Sulhul Hudaybiyah, suluh perjanjian damai di Hudaybiyah saat itu. Ketika Rasulullah akan melakukan perjalanan umroh bersama sahabatnya. Singkat cerita, Rasulullah dihalangi, Rasulullah dicegat, dihadang, diembargo di situ. Kemudian Rasulullah berjanji atau mengadakan perjanjian, salah satunya dengan Suhail tadi, mengadakan perjanjian. Isi perjanjiannya, subhanallah, salah satunya, kalau ada orang Islam yang datang dari kota Madinah menuju kota Mekah, maka umat Islam gak berhak menuntut orang itu dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau sebaliknya, ada orang Mekah yang kabur untuk masuk Islam datang ke kota Madinah, maka orang Madinah atau pihak Rasulullah itu harus mengembalikan orang itu kepada keluarganya. Di satu sisi melihat ini adalah perjanjian yang merugikan umat Islam, ini perjanjian yang merendahkan agama Islam. Selesai perjanjian, Sayyidina Umar bin Khattab lari datang kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian mengatakan, kalau fansnya Habib Ali Al-Hamid, beliau mengatakan, Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Kanjeng Nabi SAW, kemudian sedikit protes ke Kanjeng Nabi. Protesnya bukan protes karena marah, tapi melihat kecemburuan kepada agama Islam ini. Sayyidina Kanjeng Nabi, ya, bukankah kita umat Islam? Ya, kita Islam. Bukankah mereka orang musyrik? Ya, mereka musyrik. Tapi kenapa kita mengadakan perjanjian yang justru merugikan umat Islam? Kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad, Umar, ini Rasulullah. Umar, aku ini Kanjeng Nabi. Aku ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pasti akan menolong nabinya. Gak mantap Sayyidina Umar. Masih ragu-ragu, masih ada ketakutan dengan perjanjian yang dipandang sebagai merugikan umat Islam. Maka Sayyidina Umar lari kepada sahabat terdekatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Datang ke tendanya Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar keluar, diucapkan juga seperti ucapan Sayyidina kepada Nabi Muhammad. Abu Bakar, bukankah kita ini umat Islam? Ya, kita Islam. Bukankah mereka kaum musyrik? Ya, mereka musyrik. Terus kenapa kita mengadakan perjanjian yang merendahkan atau menghinakan agama kita sendiri? Maka jawaban Sayyidina Abu Bakar, Umar, innahu Rasulullah. Sesungguhnya beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaget Umar melihat jawaban yang sama daripada Sayyidina Abu Bakar, persis gak buang sedikit pun daripada jawabannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Umar mengatakan, sejak itu aku takut, aku khawatir bahwasanya ucapanku, protesku ini nantinya akan menjadi sebab aku celaka. Mulai saat itu aku rajin sholat tambahi, sholat sunnahnya, aku rajin puasa, aku rajin memerdekakan budak, aku rajin sedekah. Untuk apa? Khawatir ucapanku yang salah tadi itu menjadi sebab aku celaka nantinya. Udah tegang ya? Ini tegang, aku udah tegang ini. Fokus. Tenang-tenang ini. Ini kembali ke tadi. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Dalam satu riwayat, Sayyidina Bilal adzan. Ketika Sayyidina Bilal adzan, Bilal tolak-tolak. Kanjeng Nabi nggak keluar. Ini waktu sudah lewat lama. Kemudian Sayyidina Bilal ngomong, Umar, imam, Umar, imam. Langsung Sayyidina Umar menjadi imam, mengucapkan takbir. Karena rumah Nabi Muhammad berdekatan dengan masjid, takbirnya Sayyidina Umar didengarkan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah yang sakit saat itu langsung berdiri, langsung manggil kepada sahabat, Umar, ojo pawon jadi imam. Umar jangan suruh untuk menjadi imam. Selesai sholat, Sayyidina Bilal dimarahi oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar mengatakan, wahai ya Bilal, celaka kamu wahai Bilal. Aku kira kamu menyuruhku itu karena kamu disuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu Sayyidina Umar, bahwasanya orang yang dikehendaki untuk menjadi penggantinya, untuk menjadi penerusnya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan di pada saatnya ketika Rasulullah sudah detik-detik sakit di pangkuan Siti Aisyah. Rasulullah ada di pangkuan Siti Aisyah, kemudian masuk di kamar Siti Aisyah atau di rumah Siti Aisyah, satu sahabat yang dalam kitab tidak disebutkan namanya, ada yang mengatakan itu Sayyidina Ali sedang membawa siwak di tangannya. Rasulullah hanya bisa melirik, ucapan sudah berat, badan sudah gak kuat. Rasulullah melihat siwak yang dipegang oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Siti Aisyah, dipanggillah Sayyidina Ali. Wahai Imam Ali, saya minta siwak di tengah, saya minta siwak Anda. Kemudian diberikan siwaknya Sayyidina Ali,
Dilihat siwak ini kering, kalau kita bicara syariat, kita bicara sunnah, maka siwak itu dibasahi dulu. Seperti jenengan lekatnya sikatan pasti kumur-kumur ambil membasahi sikat gigi. Dibasahi siwaknya Sayyidina Ali dengan apa? Dengan air ludahnya Siti Aisyah, dimasukkan ke mulutnya Siti Aisyah. Setelah basah lunak, kemudian dimasukkan ke mulut Nabi SAW. Sehingga dalam sejarah dikatakan istri yang di antara istri yang bangga dengan Nabi Muhammad daripada istri-istri yang lain adalah Siti Aisyah. Karena kenapa? Akhir hayatnya Nabi Muhammad, air liurnya itu bercampur dengan air liurnya Nabi SAW. Disiwakan kepada kanjeng Nabi SAW. Kemudian Rasulullah saat itu langsung beliau meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia beliau mengatakan Ar-Rafiq Al-A'la, Ar-Rafiq Al-A'la, Ar-Rafiq Al-A'la. Rafiq A'la artinya surga. Ya Allah, aku milih surga. Ya Allah, aku milih surga. Datang malaikat, 3 malaikat yang datang, malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat Israil, yang datang untuk mencabut ruhnya Nabi SAW saat itu. Meninggal tepat pagi di hari Senin, dan saat itu langsung para sahabat saat itu menunggu di depan rumahnya kanjeng Nabi SAW. Mata Rasulullah, meninggal Rasulullah, meninggal Rasulullah. Sayyidina Umar keluar sambil berteriak, siapa yang bilang Muhammad Rasulullah mati, maka akan saya tebas lehernya. Ketahuilah Muhammad tidak mati. Yang mengatakan itu adalah orang munafik, kata Sayyidina Umar. Demi Allah, Muhammad saat ini sedang dipanggil Allah sebagaimana Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam, dan nantinya Muhammad akan kembali lagi ke sini. Ketika orang sudah bingung, orang sudah ketakutan, sebagian ada yang takut dengan ucapan Sayyidina Umar, sebagian ada yang meyakini Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, ansyid ya Umar, diam wahai Umar, dengarkan wahai Umar. Mangkana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa makana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad mati, telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggal dunia, karena Allah maha hidup. Kemudian beliau membacakan satu ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ila akhiril ayat. Kemudian Sayyidina Umar sampai tersimpuk, duduk gak mampu berdiri, dan mengatakan, demi Allah, seolah-olah aku tidak pernah mendengarkan ayat ini. Kecintaan Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad SAW digambarkan sampai beliau gak percaya kalau orang yang dicintainya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin jamaah Majelis Darul Anwar rahimakumullah, ayo kita teladani kanjeng Nabi SAW. Kalau ingin bahagia, wis kalau mana contoh ini, meloi kanjeng Nabi. Di mana didapatkan? Di majelis ilmu. Di mana dibacakan? Di majelis ilmu. Di mana kita bisa mengenal? Di majelis ilmu. Karena dengan wasilah-wasilah tadi itulah kita digolongkan dengan orang-orang yang mulia. Terlebih lagi ketika kita nun sewu Ustaz Fadil menceritakan Ki Hamid, saya menceritakan Abu Ya Hasan, Mu'alim Betawi menceritakan Habib Abdul Qadir dan Habib Abdullah, Ustaz Maulana menceritakan Habib Salim. Ketika kita menceritakan sosok-sosok orang-orang solih, ketahuilah mereka mulia karena mereka mengikuti Nabi SAW. Maka hakikatnya orang yang bercerita tentang ulama itu juga bercerita tentang keindahan akhlak yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dikutip dalam kitab Maulid, fama wama min khuluqin fil bariyati Mahmud illa wa huwa mutalaqan an Zaidin. Wujud tidak ada akhlak yang indah yang dimiliki oleh setiap orang kecuali pasti itu diambil daripada akhlaknya Nabi SAW. Maka mudah-mudahan dengan tempat atau dengan pembacaan Maulid tadi, perkumpulan yang mulia ini dengan para habaib, mudah-mudahan turun rahmat semakin banyak keluar dari tempat ini, kecintaan ditambah, keringanan untuk ibadah ditambah, kita dihalangi daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya bulan Rabiul Awal ini menjadi sebab kita semua bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sebelum meninggal dunia dan lebih lagi nanti kita bisa berharap dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya ada pengumuman lagi dari saya, bisa kita banggakan mudah-mudahan dan menjadi sebab kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang kurang lebih selama 23 tahun beliau mengemban satu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan amanah yang kecil tapi amanah yang besar, dan amanah itu bisa kita rasakan sampai sekarang ini tidak lain karena perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah, teman-teman Majelis Darul Anwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah, jika berbicara tentang Nabi Muhammad, keindahan fisiknya, kemuliaan akhlaknya, sebenarnya memang yang lebih pantas itu adalah orang-orang yang hatinya bersih, perilakunya sesuai dengan ucapannya. Tapi untuk menyambung keberkahan dan sesuai dengan ucapan syair yang mengatakan walain madahtu Muhammadan bi qasidati falaqad madahtu qasidati bi Muhammadi. Sebuah nasihat daripada seorang syair yang mengingatkan kula jenengan puji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang sholawat kita banyak, kemudian timbul rasa sholawatku wis akeh. Kadang kita istiqomah hadir maulid, kemudian ada bangga kepada kehadiran kita di majelis-majelis maulid. Seorang ulama tersebut mengatakan untuk menasehati kita, menegur kepada kita, walain madahtu Muhammadan bi qasidati, ketika aku memuji Nabi Muhammad dengan sebuah pujian, aku bikin sebuah syair untuk memuji Nabi Muhammad, hakikatnya adalah walaqad madahtu qasidati bi Muhammadi. Nabi Muhammad bukan saya puji, tapi hakikatnya adalah syairan tersebut, puisi tersebut, karya tersebut saya puji dengan sebutan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat teman nih, sebenarnya kulo jangan hadir hari ini, siapa yang gak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mulai isu sampai sakurungi hadir, siapa yang gak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada mungkin, cuman sedikit di antara kita atau di antara siapapun. Tapi dengan maksiat yang begitu banyak, diakui gak diakui, kita pasti ada maksiat. Lihat kemuliaan Allah kepada kita, kemurahan Allah kepada kita, tetap diundang hadir, digerakkan hatinya untuk ikut satu majelis yang di situ untuk memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara bahasa ya Allah, sing muji orang-orang berdosa. Yang memuji Nabi Muhammad ini orang-orang yang masih tiap harinya berlumuran dosa. Tapi sekali lagi, ini semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, mengingatkan kita supaya satu, la tainas, ojo sampai ono putus asa, supaya kita gak putus asa dari rahmatnya Allah. Mahmakan natil maksiat yang kita lakukan apapun, tetap perbuatan baik, majelis sing api, kumpul dengan orang soleh, itu jangan sampai ditinggalkan. Maka dari itu ketika menceritakan sejarah seorang ulama, ketika menceritakan sejarah seorang nabi, hadirkan hati kita di situ supaya kita bisa merasakan apa yang beliau lakukan, supaya kita bisa tahu apa yang beliau korbankan untuk umat ini. Dalam satu Al-Quran surat Al-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini adalah salah satu ayat atau salah satu surat yang ada hubungannya ataupun kaitannya dengan surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ketika itu tahun 9 Hijriah, tahun 9 ketika Rasulullah berada di kota Mekah, akan melaksanakan satu ibadah yang agung, yaitu ibadah haji yang diberi nama Hajjatul Wada.
Lagi ditakoni kanjeng Nabi haji ping piro? Jawabannya kanjeng Nabi haji sekali ketika di Madinah. Kanjeng Nabi haji sekali ketika di Madinah, tapi ketika Rasulullah ada di Mekah, kanjeng Nabi haji lebih dari 1 kali. Jadi ketika di Madinah Rasulullah hajinya sekali, yaitu Hajjatul Wada, haji perpisahan. Subhanallah, dalam khutbahnya ketika itu Rasulullah menyampaikan beberapa wasiat, beberapa pesan. Dan di antara pesannya, saya nggak hafal bahasa Arabnya, cuma kurang lebih beliau menyampaikan, la'ali, mungkin aku nggak bisa ketemu ambil awakmu setelah tahun ini. Satu isyarat dari ucapan Nabi Muhammad. Memang nggak ada yang tahu di antara sahabat kapan Rasulullah akan wafat, kapan Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap ucapan, setiap kejadian itu menunjukkan, mengindikasikan bahwasanya saat itu kan Nabi akan meninggal dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis yang begitu panjang, salah satunya tadi, bahwasanya mungkin setelah ini aku tidak akan tahu bisa bertemu dengan kalian lagi atau tidak. Bahkan ketika membahas hadis Muharram puasa Asyura, kajian Nabi dahulu, lain bagi itu ilal qabil asuman atasi. Andai kata aku diberi umur panjang sama Allah sampai tahun depan, tanggal 9 pun aku akan puasa. Tapi tahun depan kajian Nabi sudah tidak ada. Ini semua hadis-hadis yang berkaitan dengan wafatnya Nabi Muhammad. Saat itu memang sahabat belum atau tidak menyadari. Turun ayat ketika Hajjatul Wada, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan juga ayat di surat Al-Maidah itu, Atmamtu wa raditu lakumul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini semua ayat membahas Islam sempurna, Islam tidak ada kurangnya. Islam yang dibawa Nabi Muhammad telah selesai. Maka saat itu sahabat bergembira, sahabat senang, sumringah karena perjuangan selama 23 tahun yang mereka melihat sendiri perjuangan Nabi Muhammad. Bahkan di antara mereka ada yang selalu mengikuti bersama Nabi Muhammad. Saya ketika membaca salah satunya Islam Umar, Islam Khalid bin Walid, itu rasanya awak diri itu masuk dalam hadis kullu mati yadkhulun al-jannah, itu harus dalam hadis wallahi la a'lamu wahidun min ummati finar. Kita harus ada masuk di hadis tersebut, dan mudah-mudahan memang sama Allah ditakdir seperti itu. Dimana ketika Sayyidina Umar belum masuk Islam, kajian Nabi mengatakan dalam doanya, Allahumma izzatu Islam bi ahadi Umarin, ya Allah bihabir rajulain ilaik. Banyak riwayat, banyak hadis. Salah satunya, ya Allah muliakan agama Islam ini dengan salah satu dua Umar. Satu Amr bin Hisham Abu Jahal, dua Umar bin Khattab. Kemudian turunlah hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Khalid bin Walid akan masuk Islam dan Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, saat itu Khalid bin Walid sumpah bingung, apa sih kali tak lakoni. Mekah saat ini berbeda dengan Mekah ketika Rasulullah belum ada. Akhirnya Khalid bin Walid maju mundur, aku kata Islam apa enggak. Saat datang ke kota Madinah untuk mengucapkan syahadat Islam di hadapan Nabi Muhammad, kemudian sahabat bilang kepada Khalid bin Walid, wallahi, demi Allah, awakmu Khalid mesti ditanya kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah menantikan Islamnya Khalid bin Walid. Enggak cukup sampai di situ, Suhail, bapaknya Abdullah sama dua sahabat adik, siapa itu? Saya lupa. Suhail, sahabat Suhail kalau nggak salah. Abahnya itu orang yang paling memusuhi kanjeng Nabi SAW. Ketika kanjeng Nabi atau anak-anaknya masuk Islam dan banyak di situ orang yang masuk Islam, Suhail tetap gak mau masuk Islam. Tapi kanjeng Nabi mengatakan, mudah-mudahan Suhail kelak nanti akan menjadi orang yang berjasa dalam agama Islam. Ternyata Allah takdirkan dalam ucapannya sabdanya Nabi Muhammad. Rasulullah wafat, orang Mekah banyak yang murtad, banyak yang keluar dari agama Islam. Kemudian Suhail, beliau berdiri di samping Ka'bah dan beliau teriak mengatakan, kalau kalian Islamnya karena menyembah Muhammad, maka Islam kalian selesai. Tapi kalau kalian Islamnya karena cinta kepada Muhammad, tetap
ada Rasulullah, nggak ada Rasulullah, maka tetap Islam harus tambah kuat dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat ucapan itu, kalau saya nggak salah Abdullah bin Suhail yang sampai nangis, dan beliau mengatakan betul yang disabdakan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cukup sampai di situ, banyak hadis yang menceritakan bagaimana dulunya kanjeng Nabi berdoa A, B, C, tapi semuanya dikabulkan. Imam setelah kanjeng Nabi meninggal dunia atau ketika kanjeng Nabi masih hidup. Maka dari itu ucapan tentang hadis bahwasanya aku ingin umatku kabeh masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Kabeh umatku masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada dalam hadis tersebut. Ketika turun alam nasyrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak sampai wala saufa yu'tika surat Ad-Duha berarti wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Allah akan memberi kepada kamu wahai Muhammad sampai kamu betul-betul ridho. Turun ayat tersebut lalu Rasulullah mengangkat tangan dan mengatakan wallahi demi Allah, aku nggak ridho ya Allah, ada satu di antara umatku yang masuk neraka. Mudah-mudahan kita juga yang masuk dalam hadis tersebut, doa tersebut. Maka dari itu berkaitan dengan hadis tadi, berkaitan dengan cerita tadi, ketika turun beberapa ayat, semua sahabat senang, semua sahabat gembira, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nangis. Kenapa? Karena beliau paham diutusnya Nabi Muhammad untuk menyempurnakan agama Islam. Apabila sudah selesai agama Islam ini dengan sempurna, berarti selesai pula kerasulan atau tugas daripada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Bulan Safar akhir. Ada yang mengatakan awal Rabiul Awal. Rasulullah sakit keras dan saat itu Rasulullah sakitnya dimulai dari malam hari ketika Nabi Muhammad ziarah ke Baqi di makam para sahabat, di makam orang-orang yang ada di Madinah. Rasulullah malam hari datang ke Baqi berziarah di situ. Setelah Rasulullah di situ berziarah kepada makam beberapa sahabat yang dimakamkan di situ, Rasulullah pulang ke rumahnya melihat Siti Aisyah saat itu juga sedang sakit. Kemudian Rasulullah mengatakan, Aisyah, kalau kamu sakit, aku lebih sakit daripada kamu. Betul.